Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, kaum muslimin, keluarga pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua, ayah, bunda yang memiliki putra-putri yang telah Allah amanahkan kepada kita semuanya adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dan wajib kita syukuri, karena peran orang tua kepada putra-putrinya adalah peran terpenting sebagai kewajiban orang tua kepada anak-anaknya saat anak itu telah lahir di dunia, kemudian tumbuh berkembang sampai dia dewasa, dan sampai kapanpun orang tua dan anak hubungannya tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah putus. Karenanya kita sebagai orang tua wajib kiranya untuk senantiasa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita sebagai orang tua memiliki bekal yang cukup bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah, menjadi qurrata a'yun, dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Karena kita menyadari bahwa tugas dan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya ini sangatlah berat, sehingga perlu kiranya kita sebagai orang tua untuk selalu pertama menata niat agar diri kita selaku orang tua, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita terutama untuk memberikan hal yang terbaik kepada anak-anak kita tidak salah niat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Saat kita mendidik, membesarkan, dan memberikan hal yang terbaik kepada anak-anak kita, niatkan semata karena kewajiban untuk kita tunaikan sebagai kewajiban orang tua kepada anak-anak kita semuanya, dan niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah niat lillahi ta'ala ini menjadi faktor yang sangat penting. Yang kedua adalah ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita anak yang terbaik, maka bekali diri kita dengan bekal ilmu yang cukup, dengan bekal ilmu yang memadai sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karenanya orang tua itu wajib untuk terus belajar meningkatkan kemampuannya dalam rangka kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai orang tua. Dengan kita belajar terus tanpa henti, dengan kita mengikuti kajian-kajian, dengan kita senantiasa banyak membaca, dengan kita senantiasa mengikuti kajian-kajian terutama yang kaitannya dengan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya yang telah diajarkan oleh para ulama, orang-orang yang faham tentang ilmu syariat, terutama pemahaman tentang Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan contoh baginda Rasulullah. Hendaknya terus kita belajar. Karenanya belajar itu kewajiban yang tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Terus belajar. Yang ketiga adalah berikan keteladanan, contoh yang terbaik untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya keteladanan itulah
hal yang paling menentukan dan efektif untuk memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang terbaik. Figur contoh yang harus kita contoh adalah mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah itu memberikan pelajaran, memberikan arahan, memberikan petunjuk lewat Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu senantiasa berwasiat kepada putra putrinya dan kepada menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu sering diwasiati oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik putra putrinya sehingga lahir cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan Husain itu atas arahan didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya. Keteladanan faktor yang paling penting. Yang keempat, wajib bagi orang tua untuk memberikan nutrisi, memberikan maisha, memberikan makan dan minum, memberikan konsumsi yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik untuk anak-anak kita. Karena apa yang dimakan oleh anak-anak kita ini amat sangat berpengaruh kepada pembentukan kepribadian anak-anak kita, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jangan sampai kita memberikan makan dan minum dari sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita hendaknya menitipkan putra putri kita di tempat yang terbaik. Karena pendidikan itu harus diserahkan kepada ahlinya, kepada orang-orang yang kita yakin betul akan kualitas kepribadian, agamanya, perilakunya, ilmunya. Dan ini menjadi penting karena kita tidak mungkin mengajarkan anak kita ajari sendiri di rumah. Pasti kita semuanya di era seperti ini, kita menitipkan putra-putri kita di sebuah lembaga pendidikan yang menurut kita representatif dan amanah untuk kita titipkan anak-anak kita di tempat yang terbaik. Kami selaku pengelola lembaga pendidikan di KPTKIT An-Nur Surabaya, SDIT Darul Quran Surabaya, dan lembaga pesantren tingkat SD, SMP, SMA, MTSMA, bahkan perguruan tinggi, insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya yang dititipkan di tempat kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ridho, senantiasa memberikan maunanya, pertolongannya untuk benar-benar kita sebagai orang tua bisa menjaga, bisa melahirkan generasi-generasi terbaik pada masa yang akan datang. Dengan moto Grow with Quran, tumbuh bersama Al-Quran, bersama KPTKIT An-Nur, dan dengan moto menyiapkan generasi emas penggenggam Al-Quran di SDIT Darul Quran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya maksimal untuk kita antarkan anak-anak kita dengan doa-doa terbaik, dengan kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Kita berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami semuanya, pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun, menenangkan jiwa, menenteramkan pandangan mata, membahagiakan lahir batin, dan kelak ketika dia dewasa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa.
tidak hanya menjadi pemimpin bertakwa, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Di antara orang-orang yang bertakwa, dialah sosok pemimpin yang akan memimpin umat, masyarakat, bangsa, bahkan dan negara yang kita cintai. Kelak mudah-mudahan akan lahir dari rahim kita masing-masing sosok pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang akan mengisi relung-relung kehidupan di masyarakat, di mana nanti anak-anak akan hidup pada masa yang mungkin jauh berbeda dengan masa yang kita alami sekarang ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang salih, anak yang salihah, anak yang menenteramkan hati, dan ini menjadi amal jariah kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi, merahmati kita semua dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik, yang nanti ketika di akhirat kala kita bisa berhujah, ya Allah, telah kami upayakan, telah kami ikhtiarkan kepada kami sebagai orang tua untuk kami didik, kami besarkan, kami rawat, dan kami titipkan di sebuah lembaga yang terbaik, dan hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri semua atas izin dan kehendak-Mu. Jadi apapun anak kita nanti ke depan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita sudah berikhtiar memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.